dia juga sebenarnya terkait dengan aspek kebenaran, kebaikan gitu. Sehingga sebenarnya jadinya cukup abstrak gitu ya. Kalau misalnya saya membaca jawaban kalian minggu lalu gitu, memang sih terkesan abstrak banget ya berarti ya estetika itu ya gitu maksudnya. Dan susah untuk dimengerti, memang betul susah untuk dimengerti karena sebenarnya banyak terminologi yang yang agak rancu gitu. Jadi terminologi estetika sendiri gitu ya. Estetika itu kalau misalnya kita berusaha memahami dari apa sih artinya estetika itu, dulu itu katanya tuh berasal dari mana, dan misalnya kita cari tahu lebih jauh lagi, oh ternyata di budayanya orang Yunani yang punya kata ini, sebenarnya estetika itu lebih ke sini loh maksudnya. Nah itu tuh kalau misalnya kita melihat dari yang pertama itu, yang originnya itu, kesini-sini itu kita tidak akan terlalu rancu dalam mengerti apa itu estetika dan sebenarnya esensi estetikanya itu di mana gitu. Esensi keilmuan ini tuh apa sih sebenarnya gitu. Jadi banyak seperti yang kalian sudah alami selama ini kan banyak sekali ya teori-teori estetika gitu dari era yang berbeda-beda, dari filsuf-filsuf yang berbeda-beda juga, terus negara-negaranya juga beda dan mereka tuh menghasilkan pemahaman-pemahaman sendiri gitu ternyata. Nah, kenapa pemahaman itu bisa terjadi? Karena memang sebenarnya estetika ini dipandangnya selalu dua hal gitu ya, jadi objektif dan subjektif juga gitu. Nah, pada saat dia menjadi suatu keilmuan, berarti dia ini sebenarnya bisa diterapkan gitu. Jadi dia tidak hanya berhenti menjadi sebuah teori gitu ya. Kalau misalnya kita mempelajari sesuatu itu kan nggak mungkin tanpa praktek gitu kan ya. Kalau misalnya nggak praktek, ya itu nggak akan jadi ilmu. Jadi dia itu tidak akan mewujud reduksi gitu ya. Jadi dari semua yang besar gitu, dari semua yang murni, yang pengertian yang sangat luas itu tuh harus dipecah-pecah gitu ya. Jadi harus direduksi, harus persempit sehingga menjadi sesuatu yang bisa diukur dan dinilai seperti itu. Nah, jadi untuk apa aja sih terapannya estetika itu? Coba ada yang bisa jawab nggak? Kenapa kita perlu menerapkan estetika? Saya ingin jawab, Bu. Ya, silahkan kalian. Estetika kan keindahan. Nah, jadi di estetika ini kita harus bisa membedakan mana tempat yang indah dan yang tidak indah. Sehingga kita peka terhadap lingkungan sekitar dan lebih peduli, Bu. Tidak hanya menggagas atau menggatek ke ala aku dewe, tapi yang lingkungan sekitar tidak digagas, Bu. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Valen. Yang lain? Ada yang mau mencoba menjawab? Mungkin apakah kalian sudah menerapkan estetika pada perkuliahan yang lain misalnya? Perkuliahan praktek. Diterapkan nggak tuh estetika? Coba, untuk apa terapan estetika itu? Tadi Valen udah menjawab satu, bagus. Terus ada lagi nggak yang mau coba menjawab? Oke, kalau nggak ada mungkin kita bisa lanjut ke slide berikutnya, Altin. Nah, kita masuk ke review sedikit. Jadi, kalau kita telusuri budaya-budaya prehistoris gitu ya, dari zaman dulu sampai ke era klasik gitu. Nah, baik di belahan dunia barat, terus timur,
tengah. Karena semua filsuf itu tuh berusaha menelaah apa yang indah. Keindahan itu apa gitu. Yang indah itu gimana gitu ya. Nah, jadi di era klasik oke, nanti I'm going to get back to that later. Nah, jadi di era klasik itu sampai mana? Oke, persoalan estetika itu seluruhnya menjadi beauty and the beautiful gitu. Nah, ini di zaman estetika itu belum menjadi studi, jadi belum ada namanya gitu ya. Namanya ternyata aesthetics gitu, itu tuh belum ada gitu. Nah, jadi masih persoalan keindahan gitu maksudnya. Jadi masih dibahas secara integral dengan filosofi. Nah, apa sih arti keindahan untuk manusia? Bagaimana sih pengaruhnya keindahan ini dalam hidup manusia, gitu ya, dalam pemikiran manusia, gitu ya. Nah, sampai Alexander Baumgarten itu menjadikan dia studi gitu, mengenai apa yang indah, apa yang nyaman, apa yang pleasing ini itu tuh ternyata berkaitan dengan kemampuan pencerapan sensorial. Jadi berkaitan dengan seluruh indera di tubuh kita ini. Nah, dan kemampuan manusia itu sendiri untuk memproses itu semua. Gitu. Jadi memunculkan arti, gitu ya. Jadi atau mendapatkan arti dari itu semua. Gitu. Dan akhirnya mensintesa nilai. Gitu. Nah, ini tuh semua terjadi dalam kegiatan atau aktivitas manusia itu sendiri gitu. Pada saat dia bersentuhan dengan objek-objek sensasi. Nah, di dalam suatu kegiatan manusia ini akhirnya berusaha membangkitkan perasaan yang muncul tersebut dan mewujudkannya ke dalam bentuk. Gitu. Jadi di sini ada pemahaman akhirnya bahwa estetika itu tidak hanya objektif, tetapi dia juga subjektif. Gitu. Nah, jadi untayan kata-kata puitis, gitu ya. Jadi misalnya melodi dari suatu komposisi gubahan karya musik, gitu ya. Jadi serta misalnya visualisasi dari momen-momen, gitu ya. Nah, ini tuh menjadi mulai menjadi eksplorasi manusia dalam budaya Barat dalam menelaah manakah dari kegiatan yang dilakukan maupun elemen-elemen dari visualisasi tersebut yang mampu menghasilkan emosi dan sensasi itu gitu. Nah, kalau misalnya dulu kaitannya masih ke sensasi indah, sensasi yang elok gitu ya. Jadi sensasi yang membuat nyaman gitu. Nah, tapi juga bagaimana kondisi manusianya gitu. Nah, ini titik awal perkembangan kegiatan berkesenian di Barat. Nah, sehingga dalam dunia Barat gitu ya, dalam dunia Barat tuh di mana estetika itu tercipta, dia tuh akhirnya menjadi science of sensation atau science of emotion. Nah, semakin berkembangnya budaya kesenian di sana, 2 dimensi maupun 3 dimensi, dan semakin bermunculannya seniman-seniman, estetika itu dipandang menjadi sebuah filosofi yang menelaah kesenian itu sendiri, gitu ya. Jadi akhirnya jadi filsafat seni, gitu kan. Nah, filsafat seni itu sebenarnya ininya estetika gitu. Jadi cabangnya dari estetika. Gitu. Jadi lebih dalam lagi membahas persoalan seni. Gitu. Ini sampai mana ya? Nah, jadi ada kesepakatan bersama sampai suatu saat itu ada kesepakatan bersama, konsensus. Seiring perkembangan teori estetika klasik bahwa estetika itu secara spesifik menyangkut persepsi sensorial saat manusia mengalami kesenian dan juga objek-objek sensasi seperti tradisi, alam, dan seni itu sendiri. Nah, ketika mempelajari nilai-nilai sensori emosional, dengan estetika itu kita menghasilkan semacam penilaian sentimental gitu ya. Jadi ada penilaian rasa gitu.
Nah, yang dibangun melalui kontemplasi dan juga objektivasi itu gitu ya. Berapa tuh ya? Jadi keempat. Pertemuan keempat kalau nggak salah. Nah, dalam istilah yang lebih saintifik, para ahli di lapangan, jadi estetikawan disebutnya, kemudian mendefinisikan estetika itu sebagai refleksi yang kritis gitu, terhadap seni, terhadap budaya, terhadap alam. Kritis tuh bukan maksudnya dia mendebat, bukan maksudnya dia bukan maksudnya dia berargumen yang gimana-gimana tuh enggak. Kritis tuh sebenarnya berusaha membuka pikiran untuk bisa mempertanyakan gitu sebenarnya, mempertanyakan banyak hal. Jadi dari mempertanyakan nature-nya, misalnya kodratnya, mempertanyakan esensinya, mempertanyakan kenapa ya kok ini begini, gitu. Kenapa kok ini nggak gini ya gitu. Nah itu tuh maksudnya refleksi kritis. Gitu. Oke, selanjutnya Alvin. Nah, jadi kecermatan orang-orang Barat dalam menganalisa nilai-nilai ini itu menghasilkan sebuah perspektif yang akhirnya bisa dibilang human oriented gitu ya. Jadi bahwa human ini adalah aktornya gitu. Nah, lalu jadinya ada semacam perpisahan gitu. Jadi antara manusia dan alam itu terpisah. Gitu. Ya karena pemikiran Barat ini memang secara nature-nya dia analitis gitu ya. Nah, dengan pemikiran yang macamnya seperti ini, orang itu tuh dia tuh jadi jago banget gitu memisahkan masalah objek, masalah subjek, masalah peristiwa, faktanya gimana gitu ya. Jadi menelaah masing-masing dari itu semua gitu. Nah, lalu dengan berkembangnya seni di Barat klasik itu, manusia itu seakan menjadi entitas yang dianggap mampu menghasilkan semacam keindahan gitu ya, melampaui apa yang dapat alam berikan gitu. Jadi keindahan itu tuh lewat kemampuan manusia yang sangat teknis banget. Nah, inilah kenapa kebanyakan kesenian-kesenian di Barat di zaman klasik itu sangat memperhatikan segi teknis yang detail gitu ya. Jadi dalam membuat karya seni, literatur misalnya, literatur itu yang diseleksi itu adalah ritme, terus udah gitu kata-katanya gitu, dan bagaimana dia membawa arti yang sangat multi tafsir gitu ya. Nah, terus arsitekturnya juga, apalagi misalnya dalam karya-karya dua dimensi kayak lukisan, mural gitu. Terus udah gitu karya-karya tiga dimensi gitu ya. Jadi seperti patung, misalnya patung David, nah itu kan sangat dipuja-puja karena detailnya itu sangat luar biasa. Nah, keindahan itu tuh detailnya itu tuh, di dalam perspektif mereka. Nah, jadi ini yang memberikan kepuasan emosional gitu, yang bisa dianggap indah, yang dianggap agung seperti itu. Nah, itu tuh terletak pada kekuatan teknisnya itu semua. Nah, sebagian besar karya seni di zaman klasik yang diproduksi dalam objek-objek fungsional itu juga kebanyakan untuk alasan memuaskan indera gitu ya, memuaskan indera lewat keindahan yang bisa dilihat sebenarnya gitu. Jadi nah yang bisa dilihat ini dari mata turun ke hati maksudnya gitu ya. Jadi yang bisa dilihat ini tuh nanti menghasilkan perasaan-perasaan yang agung gitu ya, terus perasaan-perasaan kebesaran gitu dan lainnya. Nah, karena ini membutuhkan keahlian, jadi ada orang yang benar-benar ahli bisa membuat ini semua. Nah itu kan merupakan jasa juga ya, jasa manusia. Nah, di mana kedua hal itu tuh mahal gitu ya nilainya. Jadi kalangan penikmat seni itu akhirnya jadi sangat terbatas. Gitu. Dan bagi mereka perasaan kagum itu seringkali dianggap cukup gitu, dalam persepsi estetika di masa itu. Gitu. Jadi yang penting indah banget gitu. Yang penting ukirannya luar biasa detail gitu, indah cukup gitu.
Jadi persepsi estetikanya sampai di situ aja gitu. Nah, ini yang nanti jadi katarsis gitu, yang memunculkan aliran-aliran kesenian berikutnya gitu, yang bergerak ke arah pengupasan keindahan gitu ya, yang sifatnya itu permukaan. Jadi yang dari permukaan enggak sih, indah tuh enggak hanya itu tok gitu. Keindahan tuh ada dari yang realistis gitu, dari hal yang nyata yang seperti itu juga sebenarnya membawa keindahan. Nah, karena penilaian estetika itu dibuat dengan kriteria-kriteria yang teknis seperti itu di zaman itu, sehingga penerapan estetika pun akhirnya mengadopsi gaya yang sangat detail dan analitis gitu. Jadi meskipun menyangkut persepsi yang multisensorial, kebanyakan penilaiannya tuh sebenarnya masih sebatas visual aja gitu. Karena terlalu analitis dan detail pada visual itu akhirnya pada generasi-generasi berikutnya, termasuk sampai ke negara kita juga sih sebenarnya, ke pendidikan kita itu akhirnya visual itu menjadi paling utama gitu ya. Nah, ini di pendidikan estetika tuh akhirnya ujung-ujungnya tuh ke situ gitu. Makanya kenapa kesannya tuh sempit banget gitu. Sehingga pencerapan sensorial yang lain yang sebenarnya bisa menghasilkan pengalaman estetik itu tuh hanya dianggap ya oke, pengalaman estetik ini bisa sepanjang ada indera matanya bekerja gitu. Namun kan pada faktanya manusia kan ada yang tidak sempurna inderanya gitu. Dan manusia yang difabel misalnya, yang tidak bisa melihat gitu, ya dia bisa mengalami pengalaman estetik gitu. Dan manusia-manusia yang tidak sempurna inderanya ini tuh akan bergantung pada indera yang banyak ia gunakan gitu. Dan terutama dia juga akan sangat bergantung dengan rasa gitu ya, dengan nalar dan rasanya dia gitu. Nah, inilah salah satu poinnya kenapa estetika itu tuh kadang rasanya sempit gitu. Jadi pendidikannya tuh rasanya sempit gitu dan agak sulit dimengerti. Nah, dan menjadikan jadi konteks terapan ilmu ini tuh akhirnya berkutat dengan visual, jadi apa yang bisa dilihat. Jadi karena estetika formal dalam kebanyakan pendidikan seni rupa dan desain itu kiblatnya Barat di era klasik gitu. Nah, dengan pemikiran Barat, ya. Sedangkan pemikiran kita yang termasuk Timur itu secara bawaan leluhur terbiasa dengan melihat segala sesuatunya itu holistik, keseluruhan gitu. Ngerti ya maksudnya? Jadi oke, di mata ya bagus, tapi sebenarnya di yang lain gimana? Itu tuh bawaannya sebenarnya tuh seperti itu. Nah, kalau mengadopsi pemikiran Barat ya kita sangat bisa dan sangat mampu gitu. Tapi perlu untuk memahami konteks kenapa cara pikirnya itu bisa gitu dan cara berpikir seperti ini itu kekuatannya apa dan paling pas itu untuk digunakan untuk apa gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mengaplikasi pemikiran yang analitis seperti ini ya kita harus tahu ini akarnya itu dari mana gitu. Dari kekuatan Barat gitu. Nah, di lain pihak estetika kriya kita itu seharusnya dibangun dari kekhasan filosofi daerahnya. Jadi sebenarnya kita perlu mencari tahu sebenarnya filosofi khas dari daerah yang ada di Nusantara ini bagaimana gitu. World view-nya itu seperti apa. Nah, itu akhirnya nanti membentuk estetika sendiri gitu. Nah, namun akhirnya semakin peradabannya berkembang nih Barat, teorinya pun semakin akhirnya berkembang gitu ya. Jadi karena kekuatan analytical thinking itu tadi, kritisnya itu tadi, ya akhirnya mereka juga akhirnya jadi merefleksi kembali, benar nggak sih kayak gini. Nah, akhirnya karena teorinya berkembang, pelaksanaan praktiknya dalam budaya kesenian pun akhirnya jadi berkembang juga. Nah, karena ini salah satunya itu terjadi karena budaya-budaya Barat pun akhirnya
bertemu dengan budaya Timur Tengah misalnya dan budaya Timur lainnya gitu ya. Jadi lewat jalur perdagangan maupun ekspedisi gitu ya. Kalau datang ke kita dengan jalur kolonial, ya akhirnya bertemu juga dengan budaya Nusantara gitu kan. Nah akhirnya dari pertemuan-pertemuan inilah gitu ya, akhirnya ada filsuf-filsuf yang membawa gaya baru terhadap estetika, yang mengangkat bahwa estetika itu dibangun secara multisensorial, dan karena ada keterhubungan manusia dengan sebagai pengamat dengan objek, peristiwa dan lingkungan, jadi ada interconnectivity ini. Seni itu akhirnya menjadi sangat luas gitu. Dan dia tidak hanya terbatas pada karya-karya visual yang sifatnya teknis dan detail itu tadi gitu ya. Jadi seni itu akhirnya ada di mana-mana, the art of living, jadi seninya berkehidupan, atau enggak apa ya, the art of law gitu ya. Jadi seni dari hukum, dari praktik hukum. Jadi seni itu akhirnya menjadi menjadi suatu teori dan praktek yang berkembang di segala bidang. Nah, sebenarnya cara pandang estetika yang sangat luas tapi juga sangat murni ini dan juga sangat dalam dan juga sangat komprehensif, itu tuh menjadi kekuatan dari estetika timur dari dulu. Oke, selanjutnya Alkit. Nah, ini seperti yang sudah kalian tahu ya, jadi kebiasaan orang-orang timur dalam berpikir itu selalu holistik gitu. Jadi sesuatu yang indah dan memuaskan yang ada pada appearance atau ada pada fisik itu sejatinya tidak bisa dipisahkan dari inti yang memuaskan dan yang indah yang ada di dalam gitu. Jadi banyak pemikiran timur untuk entitas yang namanya manusia ini nih, physical properties atau ciri-ciri fisik yang membangun keindahan tampilan manusia itu ya, itu tuh sebenarnya tidak bisa terpisah dengan keindahan hati nurani misalnya, atau dengan keelokan moral, atau dengan kecerdasan akal. Nah ini kalau disadari, jadinya bentuk-bentuk ciptaan manusia itu sejatinya adalah perwujudan dari pemahaman itu semua gitu. Jadi one does not only know about aesthetics, but one embodies it gitu. Jadi ada embodiment estetika dalam manusianya itu sendiri. Nah, makanya kalau baca naskah-naskah dari filosofi dari timur gitu ya, jadi itu semua menjelaskan nilai estetika yang komprehensif gitu, dan akan jadi susah kalau kita tuh berusaha mencari secara eksplisit gitu yang membahas mengenai satu elemen saja gitu. Nah kalau di barat pembahasan satu elemen tuh bisa luar biasa dalam gitu. Tapi kalau misalnya di timur pembahasan satu elemen tuh akan pasti ini tuh pasti terkait dengan ini, terkait dengan ini, terkait dengan ini. Gitu. Jadi membentuk suatu integrasi. Nah, begitu pula saat kita misalnya menelaah karya cipta, misalnya dari literatur gitu ya, atau bentuk-bentuk abjad, karakter, hieroglif, musik, atau puisi, terus arsitektur, atau peralatan-peralatan yang digunakan dalam kehidupan gitu, dari budaya-budaya timur, yang terpetakan di situ tuh adalah relasi dari manusia dengan momen, dengan kondisi alam, dengan kondisi spiritual mereka juga. Nah, karena bagi orang-orang timur, kepuasan indrawi itu tuh dibangun selain dari pengalaman bersentuhan dengan objek sensasi, misalnya seperti seni, budaya, dan alam itu tadi. Ia juga dibangun dari faktor lingkungan, ya, dari momen, dari kondisi spiritualnya, dari kondisi mentalnya. Gitu. Sehingga kita bisa lihat bahwa karya seni orang-orang timur itu selalu kontemplatif, ya. Sifatnya sangat kontemplatif dan
dia itu punya fungsi yang jelas, selalu ada fungsi yang jelas gitu. Nah, fungsi ini tuh nantinya itu bukan untuk seniman itu sendiri, tapi bukan hanya untuk seniman itu sendiri ya maksudnya, tapi dia akhirnya lebih berkaitan kepada kebutuhan-kebutuhan hidup yang mendasar. Jadi untuk bisa merasakan pengalaman spiritual itu tuh di dalam kehidupan itu tuh ada kebutuhan-kebutuhan gitu kan, dan lewat kebutuhan-kebutuhan ini akan ada perwujudan-perwujudan bentuk-bentuk alat-alat yang mendukung itu semua gitu ya, baik dari segi pakaian atau sandang misalnya, atau dari pangan, makanan misalnya, dari kegiatan tarian misalnya, terus dari arsitekturnya gitu ya. Nah, atau misalnya festivalnya gitu ya, atau misalnya ada upacara-upacaranya gitu. Dan ini jadi keseharian gitu. Nah, jadi ada penghayatan keseharian gitu. Nah, buat yang sehari-hari dengan buat yang misalnya hari yang sangat spesial, itu kan nanti perwujudannya ada ciri khasnya masing-masing. Nah, buat orang timur itu juga segala sesuatunya sangat terpaut gitu ya. Jadi sangat terkait. Kehidupan kita sebagai makhluk biologis itu akan selalu berhubungan dengan kehidupan-kehidupan yang lainnya di sekitar kita dan kehidupan alam itu sendiri. Jadi kebanyakan orang timur dan termasuk kita juga itu berpikir bahwa kita itu membentuk kesatuan dengan lingkungan alam karena kita sendiri menjadi lingkungan gitu ya. Kita sendiri adalah lingkungan bagi organisme-organisme yang tinggal di dalam kita kan gitu. Nah, sifat hubungan yang membentuk network ini tuh dia organik gitu ya, dan bisa dirasakan sebenarnya oleh kebanyakan manusia gitu. Dan akhirnya mendorong manusia itu untuk mencari sumber relasi kehidupan itu sendiri gitu, dan sifatnya itu divine gitu ya. Jadi sifatnya itu adalah ilahiyah gitu. Sumbernya itu sangat ilahiyah. Nah, makanya banyak obrolan tentang perspektif keindahan atau keelokan itu hampir selalu terkait dengan peristiwa religius, hampir selalu terkait dengan penghayatan spiritualitas gitu. Dan saling kait mengait membentuk pengalaman hidup dari seseorang. Nah, dengan kata lain, konsepsi apa yang indah dan memberi kepuasan lahir dan batin itu menyangkut seluruh perspektif kehidupan. Jadi nggak cuma satu aja, tapi itu tadi world view, perspektif keseluruhan dalam kehidupan. Dan pengalaman hidup inilah yang diproyeksi dan disimbolisasi gitu. Menjadi perangkat-perangkat itu, alat-alat kehidupan itu tadi, lalu ada artefak-artefak gitu, yang menjadi objek esensi, menjadi aesthetics object gitu. Nah, apa yang ditangkap secara visual dan tertuang menjadi ragam hias di permukaannya itu akhirnya juga terkait dengan penghayatan rasa terhadap lingkungan sekitarnya gitu. Gitu. Oke, next. Nah, kalau kita membahas soal rasa, jadi kita sebenarnya mengadopsi perspektif estetika timur yang berkembang dalam budaya Hindu India. Gitu ya. Jadi rasa itu sendiri sebenarnya kan dari Sanskerta, dan Sanskerta itu bukan murni Indonesia kan, bukan murni Nusantara. Sanskerta itu dari sana gitu. Nah, kalau dalam perspektif budaya di sana, dia mengacu pada masalah taste gitu. Jadi esensi emosional yang terjadi secara langsung maksudnya yang terjadi saat itu juga gitu, di momen di mana seorang pengamat itu bertemu atau bersentuhan dengan kesenian gitu. Dan ini berkembangnya si teori rasa ini itu tuh berkembangnya lewat pengalaman estetik yang ada di musik, yang ada di tarian, terus ada di film juga gitu. Lalu dalam pemikiran filosofis India itu ada istilah
Satyam, Shivam, Sundaram, yang artinya itu sama sebenarnya dengan bonum verum fulcrum gitu ya, yang sudah berkali-kali kalian lihat tuh bonum verum fulcrum, apa yang indah, apa yang baik, apa yang benar gitu ya. Nah, estetika di India ini syarat dengan pendekatan itu. Dan pendekatan si rasa itu landasannya adalah ini, si Satyam, Shivam, Sundaram ini. Jadi perpaduannya itu menciptakan suatu kondisi ideal gitu ya kalau kata mereka. Jadi sifatnya kondisi ideal ini sifatnya ilahiyah gitu, karena dia lagi-lagi tercipta dari perwujudan nilai yang benar, yang disebut sat itu artinya nilai yang benar, lalu nilai yang baik yang disebut shiv, dan nilai yang elok atau indah yang disebut sundaram. Jadi manusia melalui pendidikannya, pengalamannya, dan praktik memoles keahlian lewat keseniannya, itu tuh seharusnya mewujudkan ini gitu kalau di budayanya mereka. Nah, kalau kesenian India itu sendiri berkembang karena ada pendekatan rasa ini, kita sebenarnya berhubungan balik lagi kepada pengalaman spiritual atau pengalaman religius mereka gitu. Dan jika kita bisa melihat arsitekturnya gitu ya, lukisan-lukisan sastranya gitu, apa yang menjadi lukisannya gitu, apa yang divisualisasikannya gitu, terus kain-kainnya gitu ya, dan terutama di musik dan di tariannya gitu, itu semua mencerminkan pendekatan mereka terhadap rasa itu tadi gitu. Oke, next. Nah, kalau di Jepang itu mirip-mirip sih sebenarnya gitu ya. Jadi karena si rasa itu tadi itu sebenarnya datang dari apa yang menjadi inti segala makhluk hidup gitu ya. Ya, inti itu kan sebenarnya nurani kan. Nurani, kolbu gitu ya, hati. Nah, ini kalau di orang Jepang, kalau di bahasa Jepang itu disebutnya kokoro. Nah, kalau di bahasa kita ya kokoro itu tuh lebih dekat artinya ke hati nurani gitu, atau kolbu gitu kalau di tradisi muslim. Nah, dalam kokoro inilah sebenarnya semua persepsi emosional itu dihasilkan gitu. Dan tradisi yang menguatkan konsep kokoro itu sendiri akarnya dari kepercayaan lokal gitu. Jadi kepercayaan lokal mereka kan Shinto namanya ya. Itu bukan agama, tapi itu lebih ke belief system gitu ya, Shinto. Nah, lalu baru datang agama Buddha. Nah, sehingga Shinto dan Buddha ini akhirnya akulturasi, akhirnya menguatkan si konsep kokoro ini gitu. Menguatkan tradisi kokoro, praktik dari kokoro. Nah, kalau di Jepang itu manusia kepekaan kokoronya dulu yang harus dipoles agar bisa mencerminkan apa yang indah, apa yang elok, apa yang menawan gitu maksudnya. Nah, kalau di Buddha, di agama mereka yang Buddha itu, di budaya mereka itu, caranya memoles hati itu salah satunya dengan membentuk kesadaran akan kelima hal ini gitu ya. Jadi ini tuh sampai dijadiin apa ya, sampai ditulis dan sampai dipancang gitu ya di depan di depan kuilnya gitu. Jadi orang tuh sebelum masuk kuil tuh membaca ini dan teringat lagi gitu, oh saya sebagai manusia itu kokoro saya udah seperti ini apa belum. Dia refleksi di situ. Nah, terus ada lagi yang disebut kokorozukai gitu. Nah, kokorozukai itu tuh sebenarnya kalau diartikan itu semacam kepekaan perasaan yang berhubungan dengan relasi manusia ke alam sekitar, terus ke manusia lain, dan juga ke makhluk lain gitu, termasuk tanaman. Nah, kalau simpelnya ya kokorozukai itu tuh kayak semacam kondisi di mana seseorang itu menggunakan hati gitu. Jadi the act of using
kokoro, gitu. The act of distributing gitu ya. Jadi agak dalam ya sebenarnya, karena kok hati, gimana cara mendistribusikan hati gitu ya. Nah ini memang Jepang itu memang luar biasa gitu. Jadi sih sebenarnya ini penjelasannya sangat dalam gitu, kalau mau ngebahas ini bisa suatu hari nanti. Tapi intinya kayak misalnya kalian pernah nggak dengar kayak coba dirasakan bagusnya elemen ini ditaruh di mana misal, atau coba dirasakan coba rasain kalau kamu jadi dia kayak gimana. Nah itu maksudnya kokoro tsukai, maksudnya kamu diminta untuk menggunakan rasa kamu gitu, menggunakan hati, menggunakan nurani gitu. Nah misalnya praktek ya, bukan praktek, jadi manifestasi perwujudan dari kokoro tsukai itu tuh misalnya sesimpel orang setiap ketemu itu dia mengucapkan salam gitu ya. Jadi setiap ketemu ada setiap papasan sama orang lain itu nanti dia mengucap salam gitu, konnichiwa, ohayou gozaimasu gitu, tergantung itu pagi, siang, malam gitu, otsukare sama desu kayak gitu. Itu salah satu simpelnya gitu. Terus udah gitu misalnya kalau misalnya lagi makan bersama gitu dalam keadaan makan bareng gitu. Nah, misalnya makanannya datang duluan nih, makanan kita datang duluan, tapi makanan yang lain belum datang. Nah, terus kita nunggu gitu ya. Jadi ya udah kita tunggu aja gitu. Maksudnya disuruh-suruh duluan aja, enggak kita tunggu. Nah, itu manifestasi dari kokoro tsukainya dia gitu. Atau misalnya ada lagi ya, misalnya habis pakai toilet gitu. Nah, jadi kalau di Jepang itu di dalam toilet itu tuh fasilitasnya ada tisu gulung ya. Jadi, nah si tisu gulung ini kalau habis keluar dari toilet, ujungnya tuh dibentuk gitu ya. Jadi ujungnya tisu itu kan kalau udah dirobek itu kan ya ujungnya kerobek ya begitu. Nah terus orang-orang Jepang itu tuh ngebentuk tisunya gitu, melipat ke dalam, jadi bentuknya tuh segitiga gitu, lancip gitu. Nah jadi cantik gitu. Jadi sesimpel itu sebenarnya gitu. Terus dibersihin gitu toiletnya. Nah itu tuh untuk pengguna setelahnya gitu. Nah hal-hal simpel dari mikirin orang lain dan mikirin lingkungan ini sebenarnya terakumulasi jadi etika bekerja gitu ya. Jadi etika yang mewujud dalam diri seorang manusia. Nah dari etika ini dia membentuk cara orang itu mendesain gitu, atau cara orang itu menciptakan sesuatu gitu. Jadi apa yang diciptakan itu dia thoughtful, dia considerate gitu ya. Dia tuh penuh dengan pertimbangan gitu, penuh dengan pemikiran. Jadi dia sangat dipikir. Nah, dia memikirkan juga siapa yang akan menggunakan, bagaimana ini nantinya kalau misalnya menjadi suatu elemen di lingkungan gitu. Nah, apakah dia akan menciptakan harmoni dengan segalanya dan lain sebagainya. Nah, misalnya kalau ini yang memakai itu orang gitu ya, fasilitas publik gitu, nanti dampak fasilitas publik ini ke psikologinya itu nanti gimana? Orang-orang ini akan benefitnya tuh yang dibawa itu apa yang gitu. Itu tuh genre. Jadi genre itu maksudnya jenis yang disebut thoughtful atau considerate design gitu. Nah ini tuh sebenarnya intinya kepekaan rasa gitu. Jadi kalau kokoronya sudah peka, estetika itu bisa dirasakan di mana-mana gitu ya, terutama dalam keseharian sebenarnya gitu. Nah orang Jepang tuh saking sensitifnya, dia tuh sampai bisa mengidentifikasi keindahan suara yang spesifik dihasilkan karena cara jalan orang yang pakai kimono gitu ya. Jadi orang kalau pakai kimono, kalian pernah lihat kan? Pasti pernah lihat lah kimono orang Jepang gitu ya, yang begitu bentuknya. Nah, kakinya itu mereka pakai kaos kaki ya. Nah, kaos kakinya ini nih kalau ketemu karpet tatami itu nanti dia ada suaranya gitu. Jadi suaranya zaza gitu. Nah, ini tuh buat orang sana tuh indah banget gitu, estetik banget gitu si suara ini tuh. Gitu. Atau misalnya di musim panas gitu ya, di musim panas itu biasanya kan identik
dengan, kalau di Jepang itu identik dengan furing. Furing itu kayak lonceng gitu ya, lonceng bulat terus ada cleaningannya gitu. Nah, dia bisa terbuat dari kaca atau dia biasa terbuat di besi tempa gitu. Nah, nanti kalau kena angin tuh dia ting 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 gitu. Jadi wind chime gitu ya maksudnya. Nah, ini kalau yang doyan nonton anime ini pasti banyak banget adegan di musim panas ya. Jadi adegannya itu pasti kayak dibukanya dengan ada suara lonceng itu ya, ting, atau enggak ada sinar matahari menyengat gitu. Misalnya atau enggak ada suara tonggeret gitu. Atau misalnya ada tiba-tiba ada semangka gitu. Atau misalnya ada festival musim panas gitu. Nah, di festival musim panas ini juga ada yang spesifik, ada suara gita gitu ya. Jadi ada suara sendal khas Jepang yang dibuat dari kayu. Nah, itu tuh kalau jalan gitu ya, jalan di atas permukaan berbatu atau misalnya permukaan semen gitu, dia tuh ada suaranya. Jadi suaranya karang-korong. Nah, ini buat orang Jepang itu estetika musim panas gitu. Dan itu suara-suara seperti itu tuh buat mereka nyaman didengar gitu. Jadi sangat ke hati gitu. Nah, ini tuh akhirnya ya kenapa bisa akhirnya ada obrolan semacam ini itu juga buat mereka sendiri, itu karena mereka ya menghayati keseharian itu dalam musim-musim itu gitu ya. Nah, jadi salah satu konsep estetika di sana yang lahir dari menghayati pengalaman sehari-hari itu disebutnya wabi sabi gitu ya. Wabi sabi. Oke. Mungkin ada yang pernah dengar di sini ya wabi sabi. Wabi sabi orang Jepang tuh SCY-nya apa wabi sabi itu sebenarnya intinya itu oke. Next Alvin. Nah, wabi sabi ini sendiri tuh maksudnya adalah bahwa sesuatu yang tidak sempurna, tidak permanen dan tidak lengkap gitu, itu tuh sebenarnya menghasilkan suatu keelokannya sendiri, suatu sensasi yang indah gitu ya. Dan manusia itu lebih nyaman karena mengetahui bahwa realitasnya segala hal memang tidak sempurna gitu ya, dan segala sesuatunya akan mengalami perubahan dan ada kesudahannya gitu, kecuali sang pencipta. Nah, ketika hal-hal datang dan pergi, lalu mereka menunjukkan tanda-tanda datang maupun tanda-tanda pergi. Nah, tanda-tanda ini yang dianggap indah gitu ya, dianggap menghasilkan suatu sensasi emosional gitu. Dan seringkali tanda-tanda ini menimbulkan perasaan sublim gitu ya. Jadi seperti misalnya pergantian musim gitu ya. Kalau misalnya di daun ini kita bisa melihat pergantian musim. Ini daun momiji namanya. Nah, pergantian momiji itu kalau musim gugur dia berubah jadi merah gitu ya. Terus nanti akhirnya gugur gitu. Nah, tapi sebelum merah dia tuh warna hijau terang gitu kayak gitu. Jadi pergantian tanda-tanda pergantiannya itu seperti ini. Jadi dari hijau segar dia perlahan menjadi merah merona. Dan ini terjadi di musim panas gitu. Jadi ini ada pergantian ke musim gugur gitu. Nah, untuk saya sendiri tanda perubahan warna ini sangat subtle ya gitu. Jadi sangat halus gitu, dan buat saya itu membangkitkan perasaan damai, senang gitu, tapi sekaligus sedih juga. Jadi saya sebenarnya sedih gitu. Karena kalau masuk musim gugur tuh berarti hari-hari itu tuh akan mulai menjadi dingin gitu ya. Dan musim gugur itu sebenarnya pendek gitu. Jadi di 4 musim yang sangat pendek itu tuh hanya musim gugur dan musim semi gitu. Nah, jadi makanya musim-musim yang paling cantik itu tuh selalu di musim-musim yang datang dan perginya cepat banget seperti ini. Jadi musim gugur dan musim semi gitu. Dan apalagi kalau udah dingin gitu ya, cuaca dingin tuh entah kenapa bawaannya tuh mellow gitu ya. Terus harus beres-beres rumah gitu, beres-beres lemari karena harus mengganti pakaian dari
pakaian musim panas ke pakaian musim dingin gitu. Nah, tapi ya enjoy banget gitu ya, karena setiap musim di Jepang itu sebenarnya membawa pengalaman estetisnya sendiri. Nah, kalau di musim semi itu buat orang Jepang itu sebenarnya yang sangat estetis itu bukan musim sakuranya mangka itu apa ya? Mangka itu full bloom gitu ya. Semua pink gitu. Bukan itu ya sebenarnya yang mereka tunggu. Itu tuh lebih ke pada saat petal gitu ya, pada saat si helaian bunga sakura itu mulai gugur dan mulai cirabari. Cirabari itu mulai berserakan gitu ya. Mulai berserakan di jalanan, terus apalagi kalau berserakan di atas sungai gitu, itu buat mereka tuh sangat sesuatu yang sangat sublim gitu. Yaitu estetika, salah satu estetika dari musim semi gitu ya. Jadi bukan glorifikasi sakura gitu, bukan itu ya sebenarnya yang tunggu-tunggu gitu. Oke. Selanjutnya mungkin nah, jadi estetika wabi-sabi itu kalau di dalam teknik rekayasa tekstil, kita ngomongin tekstil, itu akhirnya melahirkan apa yang disebut namanya boro sashiko. Gitu. Mungkin kalian ada yang sudah pernah bertemu atau mengetahui boro sashiko ini gitu ya. Nah, jadi teknik ini tuh mencerminkan sifat kokoro manusia Jepang yang menghargai segala sesuatunya dan melihat keindahan dalam sesuatu yang sudah usang gitu ya, udah boro-boro gitu. Usang itu tuh kalau di bahasa Jepang tuh boro-boro. Boro-boro tuh kayak rusak gitu atau tercerabut gitu ya. Nah, dia menjadi seperti itu karena sering dipakai. Kalau dalam konteks baju gitu ya, dia sering dipakai terus rusak, terus tercerabut. Nah, sering dipakai ini tuh menunjukkan adanya attachment gitu. Jadi kalau di budayanya orang-orang yang nggak apa ya, yang nggak kaya secara materi gitu. Nah, wabi-sabi ini kan dari Buddha, terus Buddha itu sangat sederhana gitu ya. Nah, orang-orang Jepang yang kaum menengah ke bawahnya itu yang kebanyakan sangat religius gitu. Nah, jadi akhirnya di sini ada teknik yang mereka buat gitu, yang disebut si boro sashiko ini gitu. Nah, boro sashiko itu yang kayak tadi, jadi karena usang dia sering dipakai, dan karena sering dipakainya itu tuh karena dia ada attachment gitu. Jadi ada relasi gitu yang terbangun, jadi ada kedekatan, keintiman gitu antara yang memakai dengan barang yang dipakainya itu gitu. Nah, akhirnya kalau orang di sana itu udah attach banget, nah dia tuh merasa barang itu tuh membawa pengalaman tersendiri gitu. Jadi ada aesthetic experience gitu. Nah, boro sashiko itu biasanya memang di pakaian gitu ya, teknik yang dipakai untuk pakaian gitu. Nah, pakaian usang dia karena udah sering dipakai dan pas rusak sayang dibuang gitu karena attachment itu, dan jadinya kokoronya itu dia nggak mau mubazir gitu ya, jadi nggak mau buang-buang gitu. Nah, sehingga akhirnya orang itu melihat potensi kebaharuan dengan mengaplikasi sulam, nah ini sulamannya ini yang disebut sashiko gitu ya. Jadi teknik sasu itu tuh mengeluarkan itu tuh sasu, jadi memasukkan benang gitu. Nah, itu disebut sulam sashiko. Nah, sulam sashiko ini fungsinya untuk menambal bagian-bagian usang dengan bahan yang lain gitu. Nah, jadi modifikasinya sashiko ini, si sulaman itu, untuk memberikan efek yang lain atau efek yang menawan gitu. Nah, itu adalah bagaimana si sulaman ini membentuk motif gitu kan, membentuk pattern. Nah, ini kreativitas orang-orang di sana, dan ini lagi-lagi dibangun kepekaan gitu. Jadi dia melihat
jenis motif apa yang bisa diaplikasi untuk membentuk ini gitu ya, untuk memadukan bahan ini dengan bahan ini seperti itu. Itu kan skill ya, jadi itu butuh kepekaan dan butuh skill gitu. Nah misalnya kayak contoh yang ada di sini itu sulamannya dia menjadi motif geometris gitu ya. Nah, jadi dia memadukan dua motif karena di sini ada pertemuan jahitan yang berbeda gitu. Oke. Next, selanjutnya Altin. Nah, jadi dari contoh estetika timur yang sebelumnya, kita sebenarnya juga melihat bahwa perspektif estetika nenek moyang kita itu sebenarnya nggak jauh berbeda, gitu kan? Estetika Nusantara itu pada hakikatnya memang dibangun dengan budayanya. Nah, ini tuh maksudnya gimana? Budaya itu maksudnya adalah pemikiran-pemikiran yang mencetus tindakan-tindakan yang dalam rentang waktu panjang akhirnya dia membentuk kebiasaan-kebiasaan. Dan akhirnya kebiasaan-kebiasaan ini menjadi kolektif gitu. Jadi bukan satu orang aja yang punya kebiasaan, tapi seluruhnya punya kebiasaan gitu. Kenapa korupsi jadi budaya? Ya kan, kalau di negara kita kan ada budaya korupsi ya. Oh my god. Korupsi itu budaya. Berarti ya tindakannya dan kebiasaannya itu udah dilakukan oleh semua orang. Sadar nggak? Gitu. Dan ini tuh korupsi ini bukan masalah uang tok gitu. Udah bukan masalah uang aja gitu. Korupsi waktu misalnya, atau korupsi segala hal gitu ya. Corrupted. Nah ini kokoro, balik lagi kalau kata orang Jepang nih, kokoronya ini nih tidak berhasil dipoles gitu. Oke. Nah, budaya ini yang intinya dia menjadi budaya. Nah, pembentukannya itu akhirnya diamini atau dilakukan oleh seluruh masyarakat gitu. Nah, ini jadi budaya. Nah, seperti halnya di seluruh belahan bumi gitu, budaya ini tuh ada yang sifatnya tangible, ada yang intangible. Tangible itu membentuk, mewujud gitu ya. Jadi ada wujudnya. Nah, jadi istilahnya adalah budaya material culture gitu. Nah, dia meliputi karya-karya senian, artefak, terus ada lagi peralatan yang digunakan untuk berkarya gitu. Nah, ada lagi yang sifatnya intangible itu misalnya yang tidak berbentuk, tidak bentuk fisiknya tuh nggak ada gitu. Jadi seperti filosofinya gitu ya, world view-nya gitu, mitos gitu. Jadi artinya gitu, arti dari suatu artefak ini apa gitu, sistem kepercayaannya dan lain sebagainya. Gitu. Nah, budaya di Nusantara seperti yang kalian tahu itu kan sangat bineka ya. Dia sangat beragam gitu, dan tambah beragam karena akulturasi dengan budaya Hindu, Buddha, India gitu. Lalu budaya Islam. Nah, kita kan awalnya Austronesia, Melanesia, terus gitu masuk kerajaan-kerajaan dinasti Sailendra gitu kan. Itu kan India, Hindu, Buddha, India. Lalu udah gitu budaya Islam. Yang di Sumatera sana masuk budaya Islam. Yang di timur masuk Kristen, Katolik gitu kan. Lalu masuk lagi budaya Konghucu gitu, lewat Silk Trade gitu kan. Terus budaya Barat masuk lewat Portugis, Inggris, Belanda gitu. Terus masuk lagi budaya Jepang, terus masuk lagi budaya Latin gitu kan. Nah, makin modern sekarang ketambah budaya Korea gitu. Nah, ini yang akhirnya menambah, kalau misalnya dulu itu tuh akhirnya dia menambah kebinekaan ragam keseniannya gitu. Jadi heterogenitas leluhur itu tetap
terlihat unity-nya karena budayanya dibangun dari tradisi penghayatan terhadap posisi kita manusia dalam alam semesta gitu. Gimana gitu. Nah, jadi penghayatan posisi kita ini tuh terjadi lewat ritual dan lewat pembuatan artefak itu. Gitu. Nah, kalau di kriya atau di craft gitu, itu selalu berbicara mengenai relasi dan koneksi. Lagi-lagi ya, ini kita ngobrolin banyak banget kaitannya dengan relasi dan koneksi, interconnectivity, karena memang kalau dihayati ya esensinya itu. Gitu. Jadi relasi antara manusia dan alam, manusia dan manusia lain, manusia dan Tuhan. Gitu. Nah, pengalaman estetis itu dibentuk di dalam penghayatan terhadap relasi ini gitu, dan spiritualitas yang terjadi di dalamnya. Sehingga secara umum segi-segi estetika di Nusantara itu bisa dibilang sifatnya mistis. Jadi dia sifatnya magis, dia sifatnya religius, dan dia juga sifatnya cosmical gitu ya. Jadi ada penghayatan antara mikrokosmos dan makrokosmos gitu. Coba kalian nanti pelajari lagi lebih dalam gitu, kalau tertarik. Nah, lihat aja Wastra ya, Wastra yang paling dekat sama ruang lingkup studi kayak tekstil itu kan Wastra. Nah, apa yang mewujud di bentuk-bentuk kesenian dan simbol-simbol atau ragam hias itu orientasinya itu pada budaya yang dibangun dari kegiatan sehari-hari gitu, dan kegiatan keberagamaan gitu. Jadi warga yang kalau di kacamata kita itu sedang berkesenian gitu ya, jadi kacamata ngelihatnya mereka sedang melakukan kesenian gitu ya, tapi bagi mereka tuh ya mereka sebenarnya melakukan biasa aja gitu, itu kebiasaan tradisinya mereka gitu. Jadi mereka tuh nggak sadar kalau mereka sedang berkesenian dan menciptakan karya seni. Nah, pada saat masuk ibaratnya masuk pemikiran dari luar gitu, oh kamu nih sedang berkesenian, oh ini bisa ini artinya itu karya seni cipta dan lain sebagainya gitu. Ini luar biasa nilainya bla bla bla. Baru mereka tuh oh ternyata ini tuh buat orang lain juga bernilai toh. Nah, baru di sini nanti ada trading gitu kan. Oke. Selanjutnya Altin. Nah, kalau kita berbicara mengenai wastra kain ya, kain Nusantara, wastra ini menjadi pakaian yang menentukan dari mana seseorang berasal. Nah, itu memang dari dulu sebenarnya seperti itu gitu. Dari seluruh belahan dunia pun sama gitu. Jadi dia menentukan dari mana seseorang itu berasal. Nah, selain itu, dia itu juga memperlihatkan sejauh mana keterampilannya yang membuat ini gitu ya. Jadi kemahirannya yang dibangun dalam proses dan pengalaman menjalankan kegiatan tradisi gitu. Nah, kecenderungan pembuatan wastra di masa lalu itu sebenarnya untuk kebutuhan sendiri dulu gitu. Jadi orang tuh kalau misalnya zaman dulu nggak ada yang buat dijual-jual tuh nggak ada gitu. Itu tuh kebutuhan sendiri gitu. Kebutuhan untuk memakai sendiri gitu. Menjadi pakaian atau menjadi sarana ritual. Nah, dalam konteks pakaian akhirnya dia itu menjadi sangat spesifik gitu ya, dia sangat intens gitu terhadap apa yang harus dipakai gitu ya. Jadi identitasnya saya dengan pakaian saya itu apa gitu. Terus bagaimana identitas saya itu bisa diperlihatkan lewat yang saya pakai gitu. Terus bagaimana tidak hanya identitas saya, tetapi saya ini mewakili identitas desa saya gitu kan. Jadi ciri khas desa saya itu harus terlihat dalam satu helaian ini yang saya pakai gitu. Nah, lalu dia juga sangat spesifik mengenai apa yang harus dipakai oleh orang-orang dengan status sosial yang beda gitu ya. Jadi status sosial tertentu, kalau misalnya datuknya gitu, kalau misalnya ketua adatnya, dia pasti pakaiannya beda dengan yang bukan ketua adat, yang rakyat biasa gitu misalnya.
Atau kalau misalnya dia anaknya anaknya raja, dia pasti beda pakaiannya sebetulnya. Ini menentukan status sosial. Nah, sehingga pengalaman estetisnya itu sebenarnya kalau misalnya dalam wastra itu sangat murni. Jadi dia merupakan suatu hasil dari pengamatan terhadap keperluan dan kebutuhan tradisinya gitu. Nah, mengerjakan pembuatan wastra itu tuh akhirnya menjadi sarana kontemplasi dan jadi semacam proyeksi gitu ya, terhadap proyeksi ucapan rasa syukur gitu terhadap Tuhan gitu. Sehingga nilai spiritual di wastra itu tuh menjadi sangat terasa sekali gitu. Nah, dan ini tuh akhirnya terlihat dalam bentuk motif warna gitu ya. Jadi motifnya gimana? Nah, ini tuh ada proses di belakangnya. Nah, ini tuh cerita gitu ya, jadi maksudnya. Jadi cerita di belakang setiap wastra gitu. Dan itu yang membentuk kekuatan estetikanya sebenarnya. Nah, di zaman sekarang, kalau sepanjang saya meneliti dulu ya, jadi sampai sekarang itu masih kelihatan kalau yang terasa itu adalah kalau para pengrajin itu kualitas kreativitasnya itu mulai menurun sebenarnya gitu, dalam produksi wastra. Nah, karena nilai produksi wastra ini tuh bergeser sebenarnya dari penghayatan menjadi komoditas. Gitu. Nah, ini inevitable sih sebenarnya. Jadi tidak bisa didinai, gitu, tidak bisa dipungkiri bahwa ini tuh menjadi kenyataan. Gitu. Tapi sebenarnya di masa sekarang pun apa yang menjadi cerita budaya masa sekarang itu sebenarnya bisa diejawantakan pada wastra gitu. Nah, jadi sehingga pertanyaannya adalah kalau zaman sekarang bagaimana caranya mengikuti zaman ini, namun bagaimana juga supaya ada pakem-pakem yang tidak ditinggalkan, kan? Jadi dia perlu dibedakan, gitu kan, mana yang tradisi dan mana yang terinspirasi dari tradisi. Gitu. Karena wastra tradisional dengan wastra yang terinspirasi dari hal yang tradisional itu sangat beda ya. Mereka look-nya bisa sama, tetapi dari segi proses, selama wastra itu tidak dilakukan secara tradisional, dia tidak bisa dibilang tradisional. Dia dikatakan terinspirasi dari wastra tradisional. Karena kalau kita membicarakan wastra tradisional, dari mulai A sampai Z itu tuh prosesnya itu tuh masih tradisional. Jadi tidak ada yang ditinggal. Kalau ada ritual ya di ritualnya dijalani. Kalau misalnya ngambil bahan-bahannya, material-material yang harus spesifik ya itu dijalani, itu tradisi gitu. Tapi kalau itu sudah tidak lagi dilakukan, tidak bisa disebut tradisional. Dia disebut terinspirasi dari hal yang tradisional gitu. Nah, hal-hal kayak gini kan rancu ya kalau sekarang kan. Gitu. Ya karena terbiasa untuk melihat ini tuh tidak dalam konteksnya gitu. Nggak apa ya, nggak mencari tahu lagi gitu. Nah, semua kesenian yang dihayati itu intinya sebenarnya mencerminkan hasil berguru pada alam. Itu learn about life in the field sih sebenarnya. Jadi bentuk kesenian itu fokusnya bukan sebuah produk akhirnya gitu. Tapi intinya adalah sebuah proses gitu, kalau dari sisi penciptanya. Nah, kalau dari sisi pengamatnya kan akhirnya memang yang terlihat dari hasil akhirnya gitu. Nah, saat Nusantara terbuka untuk perdagangan gitu ya, jadi banyak keragam kesenian itu akhirnya menjadi cara untuk berdiplomasi gitu. Jadi untuk menunjukkan world view-nya, identitasnya, cerita di baliknya gitu ke orang lain. Jadi bukan persoalan bisa dijual atau nggak bisa dijual gitu ya. Jadi ada marketnya atau nggak ada marketnya gitu. Atau misalnya pasarnya suka atau nggak suka gitu. Nah, jadi kalau zaman dulu dia jadi produk produk untuk berdiplomasi, untuk pertukaran. Nah, wastra juga sama ya. Jadi misalnya dalam tradisi pernikahan atau pertukaran itu dia menjadi upeti kan. Kalau misalnya zaman dulu.
semakin beragam suatu budaya dengan wastranya, akhirnya dia semakin menunjukkan kreativitas rakyatnya. Nah, ini baru sebagian kecil sebenarnya dari penerapan estetika mereka gitu, yang seringkali sebenarnya sudah jadi insting. Jadi sudah antara sadar atau tidak sadar gitu, sebenarnya gitu. Oke. Baik. Altin apakah masih ada? Maaf Bu, tadi lopet. Oh iya silakan. Oke. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, sampai sini kan jadi sudah bisa dipahami ya. Jadi mendidik kepekaan itu berarti mendidik indera-indera eksternal dan internal dalam pengamatan terhadap objek sensasi. Nah, objek sensasi ini yang tadi baik dia seni maupun budaya maupun alam yang kalian temui gitu dalam keseharian gitu, atau di hari-hari tertentu, di special occasion misalnya. Nah, saat kalian peka, kalian akan ketemu apa itu estetik idea gitu ya. Jadi bagaimana cara kalian membentuk sesuatu yang estetis gitu maksudnya. Oke. Nah, kita ke slide selanjutnya, Alvin. Kita ke slide 13 yang selanjutnya. Oke, nah estetik idea ini sebenarnya nggak seabstrak yang disangka gitu ya. Jadi ia sebenarnya totalitas yang mencerminkan totalitas yang meliputi kesan, perasaan, gairah, suasana hati, dan juga pemikiran gitu yang dihasilkan dalam pengamatan objek sensasi itu. Nah, dalam aplikasi atau penerapan, kita membicarakan estetika itu sebagai suatu keilmuan yang balik lagi, mau tidak mau kita perlu mereduksi emosi itu ya, perlu mereduksi sensasi emosional itu, perasaan itu menjadi sesuatu yang bisa dinalar. Kan, kalau kita membicarakan gimana cara menerapkannya terusnya gitu kan. Nah, akhirnya kita perlu menalar gitu. Nah, seperti penalaran ini tuh menghasilkan sebenarnya identifikasi elemen-elemen tertentu yang berkaitan dengan indera yang mencerap gitu. Jadi kalau misalnya indera penglihatan berarti elemen-elemen yang akan menghasilkan yang bisa dinalar untuk menghasilkan estetika itu seperti apa kayak gitu. Nah, ini sebenarnya perpaduan dari semuanya gitu ya. Nah, saat dia terpadu gitu, jadi dari satu barang itu kan nggak hanya satu nggak hanya satu indera, tapi ada multisensorial experience gitu. Nah, ini kalau misalnya untuk membangun ini itu kita membangun apa yang disebut aesthetic performance gitu ya. Jadi daya tarik estetis untuk suatu karya cipta. Nah, saat menerapkan estetika dan mereduksinya di dalam sebuah komposisi, yang perlu disadari adalah bahwa komposisi ini, komposisi suatu objek itu sebenarnya nanti akan bersosiasi dengan tempatnya, dengan waktu, dan juga dengan momen tertentu gitu untuk menghasilkan pengalaman estetis itu. Gitu. Nah, ini baik untuk dari penggunanya ya, atau dari pengamatnya itu. Nah, apakah sesuatu yang kita ciptakan menjadi objek sensasi atau tidak menjadi objek sensasi, itu semua dibangun oleh asosiasi ini semua dalam kacamata pengamat dan juga dalam kacamata pengguna. Oke, next.
Oke. Nah, dari yang kita lihat sebenarnya pada contoh artefak leluhur, ini salah satu contoh aja ya. Jadi kain tenun songket Minangkabau salah satunya aja contoh artefak leluhurnya itu. Nah, desain yang estetis itu akhirnya mencerminkan pembuatnya, gitu. Juga dengan persepsi kegunaan dan meaningnya bagi pembuatnya dan meaningnya bagi pengguna. Gitu. Nah, nanti di tahapan belajar yang lebih tinggi ini mungkin kalian akan ketemu dengan istilah-istilah baru ya. Jadi istilah-istilah yang disebut semantika, semiotika, terus ada lagi ergonomi, terus ada lagi anthropometry atau sistem pengukuran manusia. Gitu. Sebenarnya keilmuan estetika itu akan menghasilkan pemahaman ini. Gitu ya. Jadi memahami estetika itu nanti akan memahami semantika itu gimana, semiotika itu gimana, ergonominya suatu barang, maksudnya kenyamanan sesuatu barang itu akan seperti apa gitu. Nah, ini nanti semua yang akan menghasilkan apa yang disebut user experience gitu ya. Jadi pengalaman pengguna gitu. Dan user experience ini erat dengan kualitas positif dari objek-objek fungsional tersebut. Jadi apakah itu comfortable atau uncomfortable, apakah ini pleasing, apakah ini enggak gitu. Ada faktor kenyamanan di situ, dan juga ada faktor kemudahan dalam penggunaan yang disebut usability. Nah, faktor kemudahan dan kenyamanan ini dia yang menghasilkan attachment gitu, dan juga daya tarik gitu ya. Ada attractiveness-nya itu di situ. Faktor yang akhirnya membuat suatu objek itu menjadi irresistible. Nah, estetika akan tercermin dari sisi pembuat. Dia tuh tercerminnya tuh dari sensibilitas, sensitivitas, dan juga craftsmanship-nya si pembuatnya itu. Gitu. Nah, kalau sensibilitas dan sensitivitas itu kaitannya dengan bagaimana cara kita menghayat, atau kaitannya dengan penghayatan gitu ya. Nah, craftsmanship itu tuh kaitannya dengan skill gitu. Jadi dengan dari kepekaan indrawi itu akan menghasilkan skill yang mewujud pada pada objek yang dibuat itu gitu. Itu craftsmanship. Dan craftsmanship itu bukan sesuatu yang stagnan gitu ya. Jadi udah bisa kayak gini terus udah bisa itu dibilang craftsmanship, bukan ya. Jadi craftsmanship itu adalah sesuatu yang refine gitu. Sifatnya itu dia akan improve terus menerus gitu. Jadi dia udah ngerjain objek mangkok misalnya, dia nggak akan berhenti di satu jenis mangkok itu aja, tapi dia akan memoles skillnya lagi untuk menciptakan banyak mangkok, untuk melihat banyak kebutuhan-kebutuhan dan menciptakan mangkok-mangkok gitu ya misalnya. Gitu. Dan kebutuhan ini tuh ya lagi-lagi dari dia sendiri gitu, karena dia pengguna pertamanya. Jadi kalau barang itu diciptakan, kamu tuh harus tanya dulu ke diri sendiri, mau apa enggak pakai ini gitu kan. Kalau nggak mau ya jangan diciptakan gitu. Kalau misalnya kalian udah wah aku ngerjain ini tapi aku juga kepengen pakai ini gitu, nah itu berarti ada suatu nilai yang estetis yang sudah bisa tercapai dalam hal yang kalian ciptakan gitu. Oke, selanjutnya. Nah, kalau misalnya dalam kain ya, jadi konteks kita berbicara kain, daya tarik estetis itu yang tadi dibilang aesthetic performance, itu tuh mengacu pada penampilan kain saat dia menjadi pakaian, pelengkap interior, atau misalnya pelengkap furniture yang lain gitu ya. Nah, jadi daya tarik kain itu sendiri terjadi karena asosiasi antara konstruksinya gitu ya. Jadi konstruksi maksudnya struktur tenunannya dibuatnya dari material apa gitu ya. Nah, si konstruksi ini nanti mengacu pada kenyamanan
ketika ia menjadi pakaian. Gitu. Kalau misalnya dia dipakai di badan, berarti kan dia perlu memperhatikan segi kenyamanan itu. Gitu. Nah, tapi juga dia akan berbicara tentang untuk apa, gitu ya. Jadi, apakah pakaian ini akan dipakai di keseharian, atau apakah pakaian ini akan dipakai di sesuatu yang occasional, gitu. Nah, lalu estetika kain ini juga akhirnya nanti meliputi teksturnya, polanya, terus ada lagi konsistensi warnanya, terus retensi cahaya, gitu ya, opacity, gitu, terus tebal tipisnya dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya di atas kain itu ada pola, ada motif, nah itu akhirnya ada estetikanya lagi di situ, gitu. Dan itu nanti tergantung pada preferensi pribadi, gitu ya. Bisa tergantung pada mode, gitu. Bisa tergantung pada lingkungannya, misalnya kayak gitu. Dan bisa tergantung pada kesadaran terhadap prinsip mendesainnya. Nah, terus estetika kain itu juga lahir dari aspek kinestetiknya, gitu ya. Jadi ada kinestetik. Apa yang terjadi saat ia dipicu oleh gerakan atau suatu gaya tertentu. Jadi gaya itu maksudnya misalnya kalau ketiup angin dia akan jadi gimana, gitu ya. Atau kalau misalnya ada di tekstur yang misalnya tidak tekstur yang tidak lurus gitu, dia akan seperti apa. Kalau di drape itu dia akan seperti apa. Nah, aspek kinestetik ini tuh mengacu pada sensasi emosional yang dihasilkan. Nah, kalau misalnya dalam konteks dia barang yang dipakai, sensasi emosional itu tuh akan dihasilkan dari menyentuh, gitu kan, menggerakkan, meremaskan, misalnya. Jadi hand, ada faktor hand namanya. Jadi dia merasakan tekstur kain tersebut. Nah, dalam fashion design gitu misalnya, jadi perancang akan menggunakan berbagai teknik untuk memfasilitasi seseorang mengungkapkan identitas lewat pakaian mereka. Sebenarnya intinya itu, wearable personality. Gitu ya. Dan ini berkaitan dengan pemilihan kain sebagai bahan pakaian tadi. Dan nanti referensinya bisa dari cuttingnya gimana, skalanya gimana, warna, tekstur, ragam hias yang diaplikasi apa. Sampai setelah itu jadi nanti psikologi yang ingin dibangun apa, moodnya gimana, terus historinya akan apa. Nah, makanya kalau dalam fashion design seorang perancang itu sangat perlu membuat apa yang disebut mood board, gitu ya, jadi image board, gitu. Karena nggak bisa tiba-tiba jadi gitu. Itu semua menceritakan proses, gitu kan. Untuk melihat look-nya bagaimana, feel-nya itu nanti ada di mana. Dan nuansa dia saat ada asosiasi dengan ruang dan waktu itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sampai di sini dulu. Kita selesaikan di slide ke-16. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Terima kasih Alvin sudah bantu share screen. Saya izin bertanya, Bu Lira. Siapa itu? Siapa? Bisrina. Salma? Bukan. Bisrina. Mungkin Bisrina. Ya. Izin bertanya, saya tadi memperhatikan ada unsur estetis dari Jepang itu ya, Bu, tentang kokoro. Ya. Nah, itu begini, Bu. Kan ada humble atau ada intro tadi namanya itu. Oh, lupa. Di slide nomor berapa itu ya? Slide nomor 6 ya, Alvin? Boleh
boleh di-share coba kita Nah, kembali ke Yang ini, Bu. yang ke-6 ya, ke-6 slide sebelum setelah ini. Ini ya. Iya yang ini, Bu. Nah, ini iya. yang saya tanyakan itu kan bukan pernah sih, mungkin banyak dari orang-orang Jepang itu yang terkenal, yang sering kita dengar tuh suka bunuh diri, Bu Nabila ya. Oh iya. Nah itu apakah mereka itu berhasil mempunyai sisi maksudnya bisa mengaplikasikan sifat estetis itu atau apa ya namanya, atau mereka memang kayak nggak punya salah satunya gitu, jadi mereka ya lost gitu. Menurut saya sih itu seperti tidak punya sifat-sifat yang dimaksudkan, karena kan dari yang estetika yang daun momiji itu ya Bu ya, itu tuh kan berarti kan menerima ketidaksempurnaan, sedangkan hidup ini mungkin tidak sempurna ya. Nah ketika mereka bunuh diri, saya nggak tahu sih tujuan maksudnya bunuh diri itu tuh kenapa gitu. Nah tapi yang sering saya dengar itu karena putus asa, Bu. Berarti itu bagaimana, Bu? Apakah mereka sudah melaksanakan ini tapi ternyata gagal sendiri, atau bagaimana, Bu? Pendapat dari Bu Lila sendiri. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih Nisrina. Oke. Putus asa. Jadi banyak yang saya jumpai sebenarnya teman saya satu lab sendiri, bukan satu lab ya, jadi beda lab itu kita lumayan sering bareng gitu ya, main bla 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 segala macam. Dia anaknya ya easy going aja gitu, terus sebulan kemudian tiba-tiba hilang gitu ya, terus tiba-tiba ditemukan sama teman seleb kita gitu, ternyata dia bunuh diri di kamarnya gitu. Itu shock banget gitu ya, itu shock sangat shock. Nah, sebenarnya masalah jisatsu, kalau di Jepang itu bunuh diri kan disebutnya jisatsu ya. Jisatsu itu emang jadi masalah serius sih sebenarnya gitu. Nah, ini salah satu sih sebenarnya yang menyebabkan itu adalah depresi gitu, depresi dan tekanan dari dunia modern gitu ya. Jadi kalau saya berbicara mengenai estetika ini adalah estetika klasik yang ada di Jepang gitu ya, yang sampai sekarang itu berusaha dihidupkan kembali sebenarnya. Jadi orang-orang Jepang itu melihat dampak yang timbul dari pergerakan industrialisasi mereka sih sebenarnya inti permasalahannya itu banyak, salah satunya adalah industrialisasi itu gitu. Jadi proses industrialisasi di Jepang itu tuh jor-joran gitu ya, bisa saya bilang. Jadi yang dulunya Jepang itu punya pakem hidup gitu, terus kehidupan mereka tuh harus selalu dekat dengan alam gitu ya. Nah, karena proyek-proyek industrialisasi, akhirnya banyak bentang-bentang alam itu yang akhirnya tergerus gitu. Jadi akhirnya banyak pengerusakan gitu. Nah, akhirnya ya memang sih sebenarnya sangat bagus gitu ya, karena industrialisasi hanya lewat industrialisasi itu akhirnya Jepang itu menemukan dirinya yang sekarang gitu. Tapi dirinya yang sekarang itu sebenarnya ya dibangunnya dengan berdarah-darah gitu ya. Jadi di satu waktu mereka
kalau nggak salah tuh tahun 1980-an gitu. Jadi di situ mereka merasakan oke, bentar, pendidikan kita nggak bener nih gitu. Jadi di tahun itu mereka merubah pendidikannya menjadi pendidikan yang berbasis tradisi kokoro gitu ya. Jadi pendidikan yang berbasis merevitalisasi lagi penghayatan kepada keseharian. Maksudnya sih seperti itu. Tapi itu kan baru ya. 1980 itu tuh baru gitu. Sementara pada kenyataannya di society mereka itu tuh udah kebawa dampak-dampak yang seperti dulu gitu. Jadi sistem-sistem yang susah untuk dirubah gitu ya. Jadi kalau misalnya kalau misalnya kasus di teman saya itu ternyata dia itu dibully sama dosennya sendiri kayak gitu. Jadi dia dibully sama dia di kampus, dia dibully sama supervisor akademiknya gitu, terus akhirnya jadi kasus kayak gitu. Nah, intinya sih sebenarnya dari lingkungan yang rusak ya. Jadi dari lingkungan yang rusak itu akhirnya lingkungan manusianya itu juga rusak, dan saat lingkungan manusia rusak, sistem sosial manusia itu juga rusak, dan saat sistem sosial manusia itu rusak, manusia itu sendiri rusak gitu. Jadi ibaratnya manusia itu tuh sudah terpisah dari intinya dia gitu, dari yang disebut kokoro ya, jadi inti kehidupannya, maksudnya inti dia sebagai living being, kokoro itu, hati itu, nurani itu tuh terpisah dari situ gitu. Nah, itu kalau misalnya sudah besar, jadi manusia itu sudah besar dan sepanjang hidupnya itu tidak sadar gitu ya, ya dia akan susah gitu untuk bisa merefleksi ini lagi gitu. Nah, akhirnya terjadilah jisatsu itu gitu. Dan jisatsu di Jepang tuh bentuknya macam-macam ya, jadi sampai ada analisa sendiri sih sebenarnya tentang jisatsu itu. Jadi ya salah satunya sih itu. Jadi kalau misal lebih jauh lagi, misalnya ada satu bentuk jisatsu yang motivasinya itu tidak ingin merepotkan keluarga gitu. Ada dua jenis jadi ada yang stranded sama keluarganya, jadi manusia itu terpisah, jadi sudah saking individualisnya gitu, dia jadi sepi gitu ya, jadi kesepian sendiri, dan jadi terlalu banyak hal-hal yang negatif yang terjadi gitu. Nah, dia akhirnya merasa keberadaannya dia ini tuh sudah jadi hal yang merepotkan buat lingkungannya dia gitu ya. Jadi ini overthinking gitu ya. Orang Jepang tuh sensitif tapi prone to overthinking gitu ya. Jadi sensitif iya, tapi saking sensitifnya mereka cenderung jadi overthinking gitu. Itu ada kecenderungan yang negatifnya seperti itu gitu. Nah, akhirnya jadi pada saat overthinking itu terjadi, dia nggak mau dia nggak mau merepotkan lingkungannya, dia jisatsu. Terus ada yang dapat tekanan-tekanan gitu ya, tekanan-tekanan mental, dan dia tidak kuat, dia jisatsu. Terus ada yang punya dendam gitu dengan orang tuanya, misalnya dengan keluarganya, dia jisatsu. Jisatsunya tuh nyemplung ke nyemplung ke rel kereta gitu ya. Nah, ini tuh bentuk dari kerusakan relasi sih sebenarnya gitu ya, Miss Rina. Dari tadi kan kita banyak ngobrolin soal relasi ya. Nah, ini kalau relasinya itu rusak ya, pada akhirnya jadi kayak begini gitu. Terus nanti ada budaya-budaya yang lebih dark gitu ya sebetulnya, jadi kayak dark culture itu tuh mulai menjamur dan akhirnya mulai mempengaruhi orang-orang gitu sebenarnya. Itu bisa sih kita diskusikan minggu depan misalnya, kalau misalnya kamu masih penasaran. Nah, kurang lebihnya sebenarnya
Kira-kira gimana nih? Ya baik Bu, terima kasih banyak ya Bu. Allah Akbar. Iya, terima kasih. Ini nih pertanyaan. Kalian nih, dalam pembuatan kain tradisional memperhatikan filosofi daerah. Dewasa ini banyak pengrajin kain tradisional hanya mementingkan kuantitas. Maksudnya bagaimana Valeno kuantitas dari segi kain? Ya, filosofi seni daerah asal, bagaimana solusinya itu? Cara efektif agar munculnya inovasi dan kreasi. Ya, saya cuma bisa bilang use your heart ya Valeno. Udah sih itu. Gunakan rasa kamu, gunakan hati kamu sih. Jadi apa namanya, kita kan kalau misalnya sekarang itu banyak sekali inspirasi ya. Jadi inspirasi itu ada di mana-mana gitu. Nah, kalau misalnya untuk bisa menghasilkan kain yang berfilosofi seni yang tinggi ya sebenarnya yang perlu kamu temukan itu adalah inspirasi yang ada di lingkungan kamu sendiri dulu gitu. Adakah yang menginspirasi kamu dalam lingkungan kamu? Nah itu bisa kamu telaah lebih dalam lagi gitu kan. Kalau misalnya kita melihat leluhur-leluhur zaman dulu itu kan mereka sebenarnya nggak rumit-rumit gitu ya mikirnya gitu ya. Jadi selalu merasakan lingkungan mereka itu tuh penuh dengan hal yang inspirasional gitu. Jadi relasi mereka dengan lingkungan mereka gitu, lingkungan itu dalam artian dengan Tuhan mereka, dengan manusia lain gitu ya, dengan tetangga gitu ya, dengan makhluk-makhluk hidup yang lain. Nah itu tuh menjadi inspirasi gitu. Nah adanya inovasi dan kreasi itu tuh sebenarnya craftsmanship gitu ya. Jadi skill yang pengulangan skill gitu. Jadi kamu membuat sesuatu, nah itu tuh untuk bisa sesuatu itu sangat bagus, itu tuh kamu perlu skill yang diulang-ulang terus gitu. Jadi pembuatannya itu terus diulang gitu ya. Jadi melatih terus-menerus gitu. Nah, saat kamu melatih itu semua tuh nanti akan muncul improvisasinya perlu ada di mana gitu. Atau apa sih yang saya perlu buat lagi yang seperti itu tuh pertanyaan-pertanyaan itu akan muncul dengan sendirinya gitu. Nah, itu tuh semua dari penghayatan itu sih sebenarnya gitu ya. Emang susah sih emang maksudnya kalau diomongin gampang memang, tapi kalau dijalanin itu pasti susah gitu. Ya karena saat menjalani itu semua ya kamu perlu sadar gitu sebenarnya. Kuncinya itu kesadaran. Gitu. Jadi kalau orang-orang dulu ya sadar sedang melakukan apa, sedang membuat apa gitu. Gitu kira-kira. Sudah bisa dimengerti, Valen? Oke, Valeno sepertinya putus. Oke, baik. Sudah bisa baik? Oke, baik, Valen. Oke, baik. Semuanya mungkin kita sampai sini dulu ya. Nanti kita lanjut di minggu berikutnya untuk sisa materi dan juga untuk diskusi-diskusi yang di dalam lagi. Jadi kalau misalnya ada yang ingin diskusikan, silakan di prepare dulu ya. Nanti kita bisa diskusikan. Jadi kalau misalnya kalian mau membawa kasus juga silahkan. Oke. Terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Saya tutup kelasnya. Jangan lupa presensi OCW. Selamat beraktivitas lagi. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Aldi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.